Lindu, Ada apa Kak? inget nggak kalau hari ini tuh hari apa? Hari ini hari Minggu. Kenapa Kak? Ya jelas lah sekarang hari Minggu. Enggak, maksud saya kalau hari Minggu itu kan biasanya kan kita ibadah. Iya betul. Ya, cuman karena kan kondisinya sekarang lagi COVID-19 nih, pandemi. Nah, kita Betul. ibadahnya online. Oh ibadah online hari ini. Iya. Oke. Kalau gitu biar kita bisa ibadah, tetap beribadah, Iya kita mulai ibadah kita aja dulu yuk. boleh. Ibadah online kita dari GKJW Lawang ya Kak ya. Hmm. Oke sebelum itu kita mau kenalan dulu Kak. Ya, Sama tim musik kita Sip. Kak. betul. Yang mau mengiringi kita untuk Betul. ibadah pada Minggu pagi ini. Yang pertama ada, Ada Kak Poltak, nah, yang kedua, Kak Chandra, dan yang ketiga, Kak Yo. Eurea. Oke. Jadi adik-adik di rumah jangan khawatir. Walaupun kita ibadahnya dengan cara yang berbeda kali ini, kita harus tetap semangat ya. Tetap semangat. Nah, supaya anak-anak IKJ semangat, Iya. kita ajak adik-adik untuk memuji Tuhan lewat lagu Aku Anak GKJW. Semuanya pasti sudah hafal ya. Ya. Lagu Aku Anak GKJW ya. Betul. Dan nanti bisa mengikuti gerakan dari kita berdua. Oke, kita Oke. mulai. Tapi Yuk. kita pakai gerakan ya Kak Ya, ya. nanti Oke. pasti pakai gerakan. Mari kita menyanyi lagu Aku Anak GKJW. GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Iya, Wah. pasti sudah semangat ya. Semangat banget ya hari ini. Walaupun kita ibadahnya tidak bertemu saling tatap muka, Betul. ya pasti sedih ya Mas Lindu ya, Sedih karena banget. nggak bisa ketemu yang namanya Mas Yisrel, nggak bisa ketemu Mbak Quinsa, nggak ketemu Mbak Salsa. Iya. Sudah lama loh ini. Lama Nggak banget. ketemu Mas JJ. JJ. Siapa lagi ya? Sebentar. Hah? Meskipun kita nggak ketemu sama Apa? adik-adik, tapi kita nggak boleh sedih. Oh gitu ya. Kita harus tetap gembira sebagai Apa? anak Tuhan. Kita harus tetap gembira. Hati kita harus tetap gembira. Gitu ya. Iya. Kalau gitu, saya punya ide lagi. Ide apa Biar ini? kita lebih semangat. Biar kita nggak sedih walaupun Oke. ibadahnya online nih, Iya. nggak ketemu, sering ketemu sama yang tadi saya sebutkan teman-teman Iya, saya teman-teman, tadi ya. Kita nyanyi hati yang gembira. Hati yang gembira. Adik-adik tahu nggak nyanyinya? Hati yang gembira. Pasti tahu ya Kak Markus ya. Tahu lah, Tahu anak lah. GKJW itu pinter-pinter loh. Oke.
Gimana kalau kita nyanyi sekarang aja? Yuk. Sama gerakan juga ya Kak ya, Yuk, biar gak Kak. ngantuk. Siap? Siap tim musik? Oke. Genjreng. Genjreng. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Nah, pasti juga sudah lebih semangat 2 kali lipat. Mas Semangat Lindu. sekali sampai Kak Lindu ini keringetan loh. Iya, pasti adik-adik harus lebih semangat lagi di rumahnya ya. Untuk itu kita supaya lebih siap lagi hati kita dan pikiran kita supaya ibadah kita ini tetap tertuju pada Tuhan walaupun cuma online ya Mas. Oke, iya. Kita bertatap muka tapi kita tetap harus khusyuk, bahasanya khusyuk itu khusyuk. hikmat, bahasanya itu harus tetap menghormati apa yang menjadi kebutuhan kita terhadap Tuhan. Oke. Untuk itu kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa. Kak Lindu ya yang pimpin doa ya. Kak Markus aja deh yang pimpin doa. Kita suje. Ya Ayo udah, coba. 1, 2, 3. Loh, Oh, salah. salah. Yang Ya. cara Jawa atau cara Jepang? Oh, Jepang. Jepang, siap. Oke. Batu keras gunting ya. Ya, 1, 2, 3. Sama. 1, 2, 3. Saya Nah, saya kalah ya berarti. saya kalah berarti Mas Saya Markus. berdoa. Oke. Baiklah. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati. Tuhan Yesus, sungguh mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Tuhan, walaupun dalam suasana kami harus menghadapi dan melawan virus corona saat ini, kami tidak bisa bertatap muka, kami tidak bisa bertemu satu sama lain dalam ibadah minggu. Kami yakin dan percaya di balik ini semua Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami boleh bersabar, untuk kami boleh tetap melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini mulai dari awal sampai selesainya nanti, supaya kami anak-anak-Mu tetap bisa merasakan luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Lindu, Ya, kalau biasanya kita ini kan kalau ibadah di gereja itu kan bertemu sama banyak teman-teman kita. Banyak banget. Kita bisa lari-lari, main-main. Kalau sekarang Iya. lari-larinya virtual sendiri-sendiri. lari-larinya virtual. Lari-larinya virtual artinya misalnya video call. Oh, video call, iya. Semuanya dilakukan hanya lewat media sosial. Sosial. Tapi tidak apa-apa, itu semua tidak harus menghalangi niat kuat kita untuk tetap beribadah. Beribadah. Oke. Untuk itu kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Oleh Bu Rina. Ceritanya tentang apa nih kira-kira nih? Ceritanya tentang apa ya? Penasaran kan? Langsung aja kita berikan waktu dan kesempatan kepada Bu Rina. Oke, silakan Bu Rina. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, mari adik-adik kita sama-sama untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pada kesempatan pagi hari ini Bapa,
kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Bapa yang ada di surga memberkati kami satu persatu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang oleh disampaikan oleh Burina dalam keadaan yang baik Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa untuk meneladani firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa sekarang tahu Bu Rina ini memakai apa? Ayo, siapa yang tahu? Iya, topi ini adalah mahkota. Mahkotanya seorang raja. Siapa pernah melihat seorang raja? Iya, raja itu adalah seorang pemimpin yang sukanya itu memerintah. Misalnya gini, hai penggawa, sini penggawa, minta tolong, jaga itu. Misalnya lagi minta, penggawa, minta tolong disediakan makanan untuk saya. Nah, itu adik-adik, raja itu adalah orang yang suka memimpin, orang yang suka memerintah. Nah, hari ini firman Tuhan kita akan bercerita tentang seorang raja yang bernama Yosia. Siapa? Iya, raja yang bernama Yosia. Nah, Raja Yosia ini sangat-sangat suka membaca. Hari-harinya itu selain memerintah kerajaannya, Raja Yosia ini senangnya membaca, apa saja dibaca. Nah, pada suatu hari Raja Yosia ini menemukan sebuah buku. Nah, apa bukunya? Ternyata buku itu adalah sebuah buku yang berisi hukum Taurat. Terus dia memerintahkan, memanggil anak buahnya, memanggil orang yang bernama Yasan. Ya, Yasan ini disuruh membacakan oleh Pak Yosia, membacakan buku Taurat yang sudah ditemukan tadi. Tuh, kenapa Raja Yosia tidak membaca sendiri? Kenapa dia harus memerintahkan anak buahnya? Karena dia adalah seorang raja. Seorang raja itu bisa saja menyuruh anak buahnya. Demikian juga dengan Raja Yosia ini, di dalam ia kepingin mendengarkan apa yang ada di buku Taurat tadi, dia menyuruh anak buahnya untuk membacakan. Nah, adik-adik, setelah apa yang sudah dia baca, sudah didengarkan, apa yang dilakukan oleh Pak Raja Yosia ini? Nah, untuk kita mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Raja Yosia ini, kita akan membaca firman dulu ya. Kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, karena banyaknya ayat ini nanti dibacakan oleh Mbak Glory sama Mbak Ocha. Kalian siap ya? Dibuka 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 15. Pembaharuan yang dilakukan Yosia. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian
yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannyalah perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan, dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkia, dan kepada para imam tingkat 2, dan kepada para penjaga pintu, untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera, dan untuk segala tentara langit, lalu dibakarkannyalah semuanya itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutnyalah abunya ke Betel. Ia memperhatikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem. Juga orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanyalah tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarkannya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnyalah datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dari Geba sampai Beersheba. Dirobohkannya pula bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat lubang pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnyalah kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari di pintu masuk ke rumah Tuhan, dekat bilik Nathan Melek. Pegawai istana yang tinggal di gedung samping juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api. Mezbah-mezbah yang ada di atas sotoh, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mezbah-mezbah yang dibuat Manasye di kedua pelataran rumah Tuhan, dirobohkan oleh raja dan diremukkan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbuninya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya. Lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu, dan dibakarkannya lah tiang berhala. Amin. 2 Raja-Raja 23 ayat yang 16 sampai dengan yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Pembaruan yang dilakukan Yosia. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnyalah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana. Lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?"
Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, biarkanlah itu. Janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi, mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan. Dijauhkan Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah Yosia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah, para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Tuhan, menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada lagi raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Juga orang Yehuda yang kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem dan rumah ini. Walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana." Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, Raja Mesir, melawan Raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Nah, di situ diceritakan bahwa Yosia yang sudah menyuruh hambanya untuk membacakan kitab Taurat yang sudah ditemukan tadi, di situ Raja Yosia akhirnya mengetahui apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan untuk Yosia. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah mendengarkan cerita dari hambanya tadi itu, Yosia kemudian menyuruh hamba-hambanya yang lain membuang semua berhala-berhala yang ada di kerajaannya. Terus juga
Raja Yosia juga menyuruh untuk merobohkan tiang-tiang penyembahan berhala. Karena itu yang digendaki oleh Tuhan melalui buku yang sudah dibacakan oleh hambanya itu. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar tentang Raja Yosia yang suka membaca. Karena dengan suka membaca, Raja Yosia akhirnya mengetahui, Raja Yosia akhirnya memperoleh hikmat. Apa hikmat itu? Hikmat adalah sebuah pengetahuan. Nah, setelah Raja Yosia ini mendengarkan bacaan yang sudah dibacakan oleh hambanya itu, Raja Yosia mengetahui apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan yang harus dikerjakan sebagai seorang raja. Nah, dari sini kita akan belajar mencontoh seperti Raja Yosia, yaitu rajin membaca. Membaca apa saja? Ya, membaca buku-buku pelajaran, membaca koran, membaca majalah, terlebih membaca Alkitab. Karena dengan membaca, kita akan mengetahui segala sesuatu. Kita bisa merasakan, kita bisa melakukan kasih sayang, memberikan kasih sayang kepada orang lain, kita bisa menolong kepada orang lain. Kita tahu dari mana bahwa itu baik, yaitu dari membaca. Nah, dari sini, dari cerita Raja Yosia ini, kita semuanya diharapkan untuk rajin membaca. Terlebih rajin membaca apa? Alkitab. Karena di situ kita akan mengetahui banyak tentang apa saja yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi tentang Yosia, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Kita bersama-sama menyanyikan dengan Kak Lindu dan Kak Markus. Halo, ketemu lagi dengan saya dan Kak Markus. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau bertumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau bertumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, Kak, kita tadi kan sudah memuji Tuhan, Oke, sudah mendengarkan Tuhan. Berarti sekarang sudah selesai. udah selesai. Oh ya, sedih. Tapi katanya tadi nggak boleh sedih. Gak boleh sedih, Ya, betul walaupun Kak kita di Markus. rumah ya, kan kita kan ada bapak, ibu, teman-teman kita masih bisa main. Kita masih ada keluarga kita Tapi di rumah. ingat, tetap harus pakai Masker, dan jaga kesehatan, dan cuci tangan. cuci tangan, jaga jarak juga. Ya, Oke, nah sebagai penutup kita akan angkat satu pujian, kita akan Ya. bernyanyi lagu Yesus di dalam rumahku. dan lagu. Ayo kita memuji bersama. Ikuti ya gerakan kami. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family,
Happy happy ho, happy happy ho, happy happy ho. Jesus in the family. Happy happy ho, happy happy ho. Oke Kak Markus, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa dulu. Oleh karena itu kita mau untuk Bu Rina mendoakan kita sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Bu Rina, kami persilakan. Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita kali ini dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah berfirman kepada kami tentang Yosia yang rajin membaca. Tuhan tolong kami supaya kami dapat menjadi seperti Yosia yang rajin membaca Alkitab. Karena dengan membaca Alkitab Tuhan, kami mengetahui apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.